Pernahkah kau merasa seakan hidup ini kosong meski semua sudah kau miliki? Pernahkah tiba-tiba hatimu gelisah tanpa tahu sebabnya? Itu karena ada satu hal yang selama ini terlupakan. Nama aslimu. Bukan nama yang dipanggil orang, bukan nama di kartu identitasmu, tapi nama sejati, nama ruhmu yang sejak dulu dikenal oleh para malaikat. Dan yang lebih menggetarkan lagi, nama itu akan dipanggil saat nyawamu berpisah dari jasad. Pertanyaannya, apakah nama itu akan dipanggil dengan lembut atau justru dengan penuh kehinaan? Dalam video ini, kita akan membuka satu rahasia yang jarang diketahui manusia. Rahasia tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Bersiaplah, perjalanan ini bukan sekadar kisah. Ini panggilan untuk kembali mengenal siapa kita yang sebenarnya. Asal-usul nama ruh di alam malakut. Dalam perjalanan ruhani yang agung, setiap insan sejatinya membawa sebuah nama yang bukan sekadar sebutan di dunia. Nama itu bukan hanya huruf dan suara, melainkan pancaran hakikat diri yang telah dikenal sejak di alam malakut. Sebelum ruh ditiupkan ke jasad, sebelum dunia ini terbentuk, ruh telah hadir di hadapan Allah, membawa identitas sucinya yang dikenal para malaikat. Nama itu bukan nama yang diberikan oleh orang tua, melainkan nama rohani yang menggambarkan hakikat dan makom sejati seorang hamba. Para sufi mengungkapkan bahwa alam malakut adalah alam yang jauh lebih halus dibandingkan alam dunia dan alam barzakh. Di sanalah rahasia-rahasia ketuhanan bersemayam, dan di sanalah para malaikat suci mengenal setiap ruh dengan panggilan khusus. Nama itu adalah getaran yang memancar dari cahaya ruh, bukan sekadar kata. Sebagian dari nama-nama ini bahkan dirahasiakan. Tidak semua ruh diizinkan untuk mengetahuinya saat berada di dunia. Hanya mereka yang Allah kehendaki atau yang sampai kepada makom ma'rifat yang tinggi, yang dapat mendengar panggilan nama ruhnya sendiri dalam kesunyian zikir dan fana. Mengapa nama ruh begitu penting? Karena nama itu bukan hanya identitas, tapi juga kunci. Ia adalah kunci pengenal di hadapan para malaikat penjaga langit. Pengenal di antara para wali, bahkan menjadi kode yang dikenali oleh para makhluk halus yang berdiam di alam malakut. Para wali Allah terkadang mengenali seseorang bukan dari wajahnya, bukan dari tubuhnya, tapi dari getaran nama ruh yang tercium oleh nur batin mereka. Maka tak heran bila ada seorang wali yang diam-diam memanggil seseorang dengan nama aneh yang tak dikenal di dunia. Padahal itu adalah panggilan asli ruhnya di alam yang lebih tinggi. Dalam dunia para ahli tasawuf, nama ruh ini seringkali muncul dalam keadaan-keadaan spiritual yang dalam. Ketika seorang salik mencapai fana dalam zikir, kadang suara halus memanggil dirinya dengan nama yang asing di telinga, tapi terasa sangat dekat di jiwa. Di saat itulah sebagian dari mereka mulai memahami bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Sementara nama asli mereka telah tercatat jauh sebelum dunia mengenal mereka. Bahkan ada kisah dari para wali besar yang saat uzlah menyebutkan bahwa para malaikat menyeru nama-nama ruh mereka saat turun membawa salam dari arasy Allah. Namun ada pula rahasia yang tak semua orang tahu. Nama asli ruh ini juga merupakan jalan menuju pemahaman akan tugas hidup di dunia. Ketika seseorang mulai mengenal getaran nama ruhnya, ia akan memahami jalan hidup yang harus ditempuh. Karena nama itu sejatinya membawa misi, membawa tugas suci yang Allah titipkan kepada ruh tersebut. Inilah mengapa sebagian para wali Allah bisa berkata, "Aku mengenal diriku sebelum aku mengenal jasadku." Mereka telah lebih dahulu berkenalan dengan hakikat ruhnya sebelum sibuk dengan nama dunia. Bahkan sebagian guru-guru ruhani mengatakan bahwa Allah memanggil hambanya dengan nama ruh yang asli ketika hamba itu wafat. Suara panggilan itu bukan sekadar panggilan, tapi isyarat bahwa ruh itu sedang kembali ke rumah asalnya. Sebagian orang yang pernah mengalami hampir mati menceritakan bahwa mereka mendengar suara lembut memanggil nama asing yang terasa seperti panggilan pulang. Inilah yang menjadi rahasia mengapa ada ruh yang tenang ketika wafat dan ada ruh yang gelisah karena sebagian mereka tidak mengenal siapa dirinya yang sejati. Bab ini menjadi gerbang awal untuk memahami bahwa kehidupan di dunia hanyalah lapisan tipis dari jati diri kita yang sejati. Nama dunia bisa berubah,
tapi nama ruh tetap kekal sebagai identitas hakiki yang dikenali di hadapan Allah dan para malaikatnya. Maka perjalanan mengenal nama ruh bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi perjalanan pulang menuju hakikat diri yang terlupakan. Dan inilah permulaan untuk menyelami rahasia terdalam tentang siapa kita sesungguhnya di alam malakut. Malaikat dan pengakuan nama ruh. Di alam malakut, segala sesuatu bergetar dengan zikir. Tak ada satupun yang diam, kecuali yang tunduk dalam keagungan Allah. Dan di antara keagungan itu, para malaikat diberikan kemampuan untuk mengenali setiap ruh yang hadir. Tapi pengenalan itu bukan sekadar berdasarkan